Pernah dengar kalimat, sabar ya, nanti juga sembuh seiring waktu. Tapi nyatanya, sudah berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, rasa hampa di dada ini nggak mau pergi juga. Kamu merasa ada bagian dari dirimu yang ikut hilang bersamanya. Dan kamu sendirian. Kalau kamu lagi merasakan itu, tenang, kamu nggak sendirian. Nyatanya, waktu saja tidak cukup untuk mengisi kekosongan yang dia tinggalkan. Patah hati itu lebih dari sekadar sedih, ini adalah cedera psikologis yang rumit. Ada harapan yang hancur, hati yang sakit, dan ribuan pertanyaan yang mungkin nggak akan pernah ada jawabannya. Rasanya seperti ada lubang menganga di dada. Ruang hampa yang dulu selalu penuh sama kehadirannya, tawa dan ceritanya. Sekarang, yang tersisa cuma gema dan sepi. Kita jadi sering melamun, pikiran masih nyangkut ke dia yang telah pergi, seolah membawa sekeping hati kita. Dan kekosongan inilah yang sering bikin hidup kita terasa mandek. Tapi, gimana kalau aku bilang, kekosongan itu bisa diisi kembali? Bukan dengan mencari orang baru sebagai pelarian, tapi dengan menemukan lagi dirimu yang utuh. Di video ini, aku mau bagikan 5 tahap yang benar-benar membantuku dan banyak orang lain melewati kekosongan itu dan menemukan lagi bahagia, berdasarkan pengalaman pribadi dan prinsip-prinsip psikologi. Ini memang bukan jalan yang instan, tapi ini adalah jalan menuju penyembuhan yang sejati. Tahap 1. Izinkan dirimu merasakan semuanya. Langkah pertama, dan yang paling sering ingin kita lewati adalah mengizinkan diri kita untuk berduka. Kita hidup di dunia yang seolah menuntut kita untuk selalu tegar dan cepat move on. Kita sering banget dapat nasihat kayak, jangan sedih terus, atau ikhlaskan saja. Tapi nasihat itu kadang malah terasa seperti paksaan. Hasilnya, kita menekan rasa sakit, pura-pura semuanya baik-baik saja. Padahal di dalam hati kita hancur lebur. Padahal, para psikolog justru menekankan kalau mengakui dan menerima semua emosi ini adalah langkah pertama yang paling penting dalam penyembuhan. Kamu perlu kasih izin ke dirimu untuk merasakan semuanya tanpa menghakimi. Izinkan dirimu marah, kecewa, dan menangis sejadi-jadinya. Kemarahan adalah bagian penting dari proses ini. Emosi ini membantumu mengeluarkan perasaan terdalam daripada cuma dipendam. Merasa sakit hati itu bukan tanda kamu lemah, itu bukti bahwa kamu pernah mencintai dengan tulus. Ada teori terkenal dari Elizabeth Kubler-Ross tentang 5 tahapan kesedihan. Penyangkalan, marah, tawar-menawar, ribut, menerima depresi, sampai akhirnya penerimaan. Proses ini nggak selalu urut, kamu bisa saja bolak-balik di antara fase-fase ini. Mungkin hari ini kamu merasa sudah baik-baik saja. Besoknya, sebuah lagu atau tempat bisa bikin kamu jatuh lagi. Dan itu wajar, sangat wajar. Daripada melawan, coba deh sediakan ruang untuk perasaan itu. Daripada bingung sama perasaanmu sendiri, coba urai lewat tulisan. Ambil jurnal atau buka notes di HP dan tulis semua yang kamu rasakan. Marah? Tulis. Kecewa? Tulis. Kangen? Tulis. Menulis bisa jadi terapi yang sangat menyehatkan, karena memaksa kita untuk jujur pada diri sendiri dan membantu mengatur emosi. Dengan memberi nama dan ruang untuk perasaan itu, kita jadi lebih paham diri sendiri dan gak takut lagi sama rasa sakit itu. Ini adalah fondasi penyembuhanmu. Kamu nggak bisa menyembuhkan luka yang kamu sangkal keberadaannya. Ciptakan jarak, lakukan detoksifikasi emosional. Setelah kamu mulai bisa berdamai dengan badai emosi di dalam dirimu, tahap selanjutnya adalah menciptakan jarak yang sehat. Ini mungkin bagian yang paling susah, tapi krusial banget buat kejernihan pikiranmu. Rasa hampa yang kamu rasakan seringkali makin parah, karena kamu terus-terusan terekspos pada pemicu kesedihan. Artinya, kamu perlu detoks emosional, dan seringkali ini dimulai dari detoks digital. Berhentilah sejenak stalking profil media sosialnya. Keinginan untuk tahu kabarnya, apa yang dia lakukan, sama siapa dia sekarang, itu seperti candu yang cuma akan memperpanjang penderitaanmu. Setiap kali kamu lihat postingannya, rasanya seperti menyiram luka yang baru mau kering. Gunakan fitur mute atau unfollow sementara. Ini bukan soal benci, tapi soal melindungi kedamaian hatimu.
Selain media sosial, coba kenali pemicu-pemicu lain di dunia nyata. Mungkin ada kafe favorit kalian atau playlist lagu yang sering kalian dengar bareng. Untuk sementara waktu, hindari dulu pemicu-pemicu itu. Ini bukan berarti kamu harus menghapus semua kenangan, tapi kamu perlu kasih dirimu ruang untuk bernapas tanpa terus-menerus diingatkan soal kehilangan. Cara lain yang juga ampuh adalah mengubah suasana. Kalau memungkinkan, coba deh jalan-jalan sebentar. Kunjungi teman atau keluarga di luar kota. Perubahan pemandangan bisa memberikan perspektif baru dan membantumu keluar dari rutinitas yang menjebakmu dalam kesedihan. Ini adalah cara sadar untuk menarik dirimu dari lingkaran setan, kenangan dan mulai membangun batasan yang jelas antara masa lalu dan masa kini. Jarak memberimu kesempatan untuk melihat situasinya lebih jernih dan menyadari bahwa hidupmu terus berjalan, bahkan tanpanya. Temukan kembali kepingan diri yang hilang. Saat menjalin hubungan seringkali tanpa sadar, sebagian identitas kita melebur dengan pasangan. Kita mulai suka apa yang dia suka, menghabiskan waktu dengan cara yang dia nikmati. Nah, pas hubungan itu berakhir, kita nggak cuma kehilangan dia, tapi juga merasa kehilangan sebagian dari diri kita. Kekosongan itu terasa nyata karena kita lupa siapa diri kita sebelum ada kita. Maka, tahap ketiga ini adalah tentang sebuah misi arkeologi pribadi. Menemukan kembali kepingan dirimu yang mungkin sempat terkubur. Coba ingat-ingat lagi, apa sih yang kamu suka lakukan sebelum bertemu dengannya? Dulu suka melukis, mendaki gunung, baca buku sendirian di kafe, atau mungkin ikut kelas menari. Menyalurkan perasaan ke kegiatan kreatif sangat disarankan. Saat kita asyik melakukan hal yang kita cintai, otak kita melepaskan dopamin, si hormon bahagia yang berfungsi seperti antidepresan alami. Ini waktu yang pas banget untuk fokus pada dirimu dan melakukan hal-hal yang benar-benar bikin kamu happy. Coba buat daftar hal-hal yang dari dulu ingin kamu lakukan tapi belum sempat. Mungkin belajar bahasa baru, ikut kelas keramik, atau jadi relawan. Aktivitas ini bukan sekadar pengalih perhatian. Ini adalah cara untuk membangun kembali identitasmu yang utuh. Setiap kali kamu berhasil belajar skill baru atau menyelesaikan proyek kecil, kamu sedang menanamkan lagi rasa percaya diri dan pencapaian. Kamu akan sadar kalau sumber kebahagiaanmu nggak pernah benar-benar pergi. Sumber itu ada di dalam dirimu, cuma sempat terlupakan. Hari-harimu akan mulai terisi, bukan dengan menunggu kabarnya, tapi dengan antusiasme untuk melakukan hobimu. Perlahan, kekosongan yang dia tinggalkan akan terisi, bukan oleh orang lain tapi oleh dirimu sendiri yang semakin utuh. Bangun kerajaan baru dengan rutinitas baru. Kehilangan seseorang seringkali berarti kehilangan rutinitas. Telepon selamat pagi, pesan udah makan belum? Obrolan sebelum tidur. Semua kebiasaan kecil itu hilang, meninggalkan lubang waktu yang canggung dan sepi. Kekosongan terasa begitu nyata karena jadwal harianmu tiba-tiba kosong. Tahap keempat adalah tentang merebut kembali waktumu dan membangun sebuah kerajaan baru dengan rutinitas yang kamu rancang sendiri. Pentingnya rutinitas dalam proses penyembuhan sangat besar. Rutinitas memberikan struktur dan rasa stabilitas di tengah badai emosi. Mulai saja dari hal-hal kecil. Gantikan kebiasaan menunggu telepon paginya dengan 15 menit meditasi atau jalan santai di sekitar rumah. Gantikan jadwal makan malam bersamanya dengan jadwal rutin olahraga atau teleponan sama sahabat. Buatlah jadwal untuk merawat dirimu. Menjaga kesehatan fisik adalah langkah penting untuk pemulihan emosional. Pastikan kamu makan dengan baik, tidur cukup, dan banyak bergerak. Olahraga ringan seperti jalan kaki atau yoga nggak hanya baik untuk tubuh, tapi juga melepaskan endorfin yang bisa langsung memperbaiki moodmu. Menciptakan ritual baru juga bisa sangat membantu. Mungkin memulai hari dengan menulis 3 hal yang kamu syukuri, atau mengakhiri hari dengan membaca buku, bukan dengan mengecek media sosialnya. Ritual-ritual ini, sekecil apapun, adalah jangkar yang menahanmu agar tidak terseret ombak kesedihan. Perlahan tapi pasti, kamu sedang membangun kembali fondasi hidupmu. Kamu tidak lagi hidup dalam kekosongan yang dia tinggalkan.
Kamu sedang aktif membangun sebuah kehidupan baru yang penuh makna, yang berpusat pada dirimu. Buka hati untuk makna dan harapan baru. Ini adalah puncak dari perjalanan penyembuhan. Setelah kamu mengizinkan dirimu berduka, menciptakan jarak, menemukan lagi dirimu, dan membangun rutinitas baru, kekosongan itu mungkin masih sesekali datang. Tapi sekarang, kamu punya kekuatan untuk mengubahnya. Tahap kelima adalah tentang membuka diri untuk makna dan harapan yang baru. Di tahap penerimaan, kamu akhirnya bisa berdamai dengan kenyataan dan mulai melanjutkan hidup. Penerimaan bukan berarti rasa sakitnya hilang total, tapi kamu sudah menemukan cara untuk hidup berdampingan dengan kehilangan itu. Kamu mulai sadar bahwa pengalaman menyakitkan ini, seberat apapun, telah membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berempati. Coba tanyakan pada dirimu, pelajaran apa yang bisa aku ambil dari rasa sakit ini? Mungkin kamu belajar tentang pentingnya mencintai diri sendiri, tentang batasan dalam hubungan, atau tentang kekuatan yang kamu sendiri nggak tahu kamu punya. Mengubah kehilangan menjadi ruang untuk refleksi diri bisa membantumu menemukan kekuatan baru. Di tahap ini, kamu mungkin sudah siap untuk kembali terhubung dengan orang lain. Bukan untuk mengisi kekosongan, tapi karena kamu sudah merasa utuh. Habiskan waktu berkualitas dengan keluarga dan teman-teman yang tulus menyayangimu. Dukungan dari mereka sangat penting untuk mengurangi rasa sepi dan menguatkanmu. Mungkin kamu juga bisa gabung dengan komunitas baru atau jadi relawan. Berbagi energi positif dengan orang lain adalah cara ampuh untuk merasakan lagi kebahagiaan dari dalam. Yang terpenting, kamu mulai sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain. Kebahagiaan adalah pilihan dan sebuah skill yang bisa kamu bangun dari dalam dirimu sendiri. Kekosongan hati itu kini bukan lagi lubang hitam yang menakutkan, tapi sebuah ruang di hatimu yang telah kamu isi dengan cinta pada diri sendiri, hobi baru, rutinitas yang sehat, dan harapan untuk masa depan yang cerah. Kesimpulannya, menyembuhkan kekosongan hati adalah sebuah perjalanan, bukan perlombaan. Kelima tahap ini, mengizinkan diri berduka, menciptakan jarak, menemukan kembali diri, membangun rutinitas baru, dan membuka diri pada makna baru, adalah peta yang bisa memandumu. Tapi ingat, setiap orang punya temponya masing-masing. Akan ada hari baik dan hari buruk, dan itu nggak apa-apa. Yang terpenting adalah terus melangkah, sekecil apapun itu. Perlakukan dirimu dengan kebaikan dan kesabaran yang sama, seperti yang akan kamu berikan pada sahabatmu yang sedang patah hati. Waktu mungkin tidak menyembuhkan semua luka, tapi waktu yang diisi dengan langkah-langkah sadar untuk menyembuhkan diri, pasti akan membawamu kembali utuh. Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira, dan ada kebahagiaan yang menantimu di ujung perjalanan ini. Sekarang aku ingin dengar ceritamu. Kamu sedang berada di tahap mana? Atau mungkin kamu punya cara lain yang membantumu melewati masa sulit ini? Yuk, bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Ceritamu mungkin bisa menguatkan orang lain yang sedang merasakan hal yang sama. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar kita bisa terus belajar dan tumbuh bersama. Ingat, kamu tidak sendirian.